Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam keruh junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya kami dari fakultas, termasuk saya pribadi dan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, menghimbau kepada adik-adik mahasiswa agar tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan kerumunan, sering-sering mencuci tangan apabila bepergian, habis bepergian sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi. Yang kedua, himbauan kami adalah dalam masa pandemi ini adik-adik harus tetap produktif dalam mencari ilmu. Tidak hanya mengandalkan bahan-bahan dari dosen, tetapi adik-adik berusaha menciptakan kemandirian yang insya Allah nanti menghasilkan kemampuan soft skill dan hard skill yang adik-adik punya dan berguna untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi PBS 3A dan 3B. Bagaimana kemarin UTS-nya? UTS-nya belum keluar ya nilainya ya. Mudah-mudahan hasilnya hasil yang terbaik untuk diri masing-masing. Oke, langsung saja kita ke materi kita. Dalam manajemen pembiayaan bank syariah, bank syariah itu memerlukan laporan arus kas. Bukan memerlukan ya, bank syariah itu memastikan, perlu juga kalau untuk nasabah yang dibiayai adalah pengusaha, tapi ini untuk internal, laporan arus kas dari si bank syariahnya sendiri. The statement of cash flow, laporan keuangan yang berisi daftar aliran kas masuk dan aliran kas keluar, menjelaskan perubahan kas yang terjadi selama periode tertentu. Laporan keuangan yang diwajibkan oleh SAK nomor 2, berlaku efektif sejak tahun 95. Jadi untuk membiayai itu, mengeluarkan pembiayaan ataupun menyalurkan pembiayaan, bank syariah itu memastikan dulu cash flow-nya bagaimana, aliran kas masuknya bagaimana, aliran kas keluarnya bagaimana. Jadi ini lebih ke ini ya, sistemnya. Artinya sebenarnya dalam dalam praktiknya, bahwa bank syariah itu mulai dari pusat, cabang utama, cabang-cabang pembantu dan lain-lain yang berada di bawahnya itu sudah diatur semua sedemikian rupa by system. Jadi KCP yang A itu targetnya katakan 100 miliar misalnya kan, ya, berarti dia bisa menyalurkan dananya 100 miliar dalam setahun bisa. Terus meningkatnya risiko bisnis, tingkat kebangkrutan tahun 70-an dan 80-an semakin naik. Semakin besar masalah keuangan yang dihadapi perusahaan, membantu investor menghindar dari kemungkinan kerugian. Nah ini, jadi apa sih perlunya cash flow ini Pak? Kok dilihat lagi itu ya? Ya iya, jadi bank syariah itu lembaga bisnis ya, lagi-lagi saya ingatkan, bukan lembaga sosial. Jadi kalau ada misalnya ungkapan, kok namanya bank syariah sama aja, kalau kita dibiayai 100 juta nambah 150 juta, kalau di konvensional kita minjam 100 juta 150 juta juga sama aja dong katanya gitu kan. Nah ingat, bank syariah itu bukan kata-kata syariahnya menjadi lembaga sosial, tapi tetap lembaga bisnis gitu. Apa pembedanya? Ya banyak, tapi kita jelaskan lebih dalam. Jadi itu ya, kegunaan cash flow itu tadi
karena banyaknya masalah keuangan, tahun 70-an, 80-an banyak perusahaan yang bangkrut, makanya investor ya pasti menghindar dari kemungkinan kerugian. Cash flow. Manfaat informasi cash flow yang pertama, kas dari kegiatan operasi. Kas untuk pengeluaran operasi dan modal, kas untuk pembayaran jasa dan utang. Financial flexibility, kemampuan menggunakan aliran kas untuk memenuhi kebutuhan dan kesempatan yang muncul tanpa diharapkan. Perlu adik-adik ketahui ya, jika bank syariah kan mendapatkan menghimpun dana banyak, kas di bank itu banyak gitu ya, kas di bank itu banyak, dan bank itu tidak bisa artinya menyalurkan ke pembiayaan, itu jadi masalah, bukan malah bagus. Artinya kemampuan bank dalam mengalirkan kas itu sangat diperlukan. Kalau bank itu, bank syariah itu banyak kas dalam banknya, disebut namanya likuiditas, jadi mengalami kelebihan likuiditas. Bank yang bagus itu adalah balance antara karena kan begini, bank syariah itu menghimpun dana pihak ketiga sekian banyak, ini disalurkan. Ya, yang dihimpun ini dikasih bagi hasil nanti, kemudian disalurkan ke masyarakat. Yang masyarakat ini membayar margin ke bank. Dapat dipastikan margin dari pembiayaan itu pasti lebih tinggi dibandingkan bagi hasil yang diberikan ke masyarakat yang menabung. Selisih dari margin itu dengan bagi hasil itulah yang menjadi keuntungan bank. Makanya sangat penting bagi bank untuk mengatur cash flow-nya ataupun aliran kasnya ini, bagaimana aliran masuk dan keluarnya itu bisa balance. Manfaat informasi laporan arus kas. Informasi arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi, kemampuan perusahaan memperoleh kas, ya, kas memperoleh modal, memperoleh uang dan lain-lain. Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, kemampuan perusahaannya membayar utang, membayar bla bla bla, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non cash terhadap position keuangan. Ini manfaatnya. Jadi baca-baca lagi ya. Menggunakan PSAK nomor 2 menetapkan menggunakan cash and cash equivalence ya maksudnya kalau bahasa Indonesia, equivalence sebagai basis pelaporan. Ada 2 metode pelaporan arus kas. Direct method, yang kedua bukan yang kedua. Artinya kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Indirect method, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi, bukan kas. Penangguhan dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. PSAK nomor 2, apa itu kas dan ekuivalen kas? Kas aktiva berupa alat pembayaran yang tersedia dan dapat digunakan secara bebas, segera, liquid. Liquid itu artinya cair, artinya dananya ada begitu. Yang kedua, ekuivalen kas adalah investasi sangat liquid, siap dikonversi menjadi kas dalam jumlah kas tetap dan diketahui. Jatuh tempo dalam jangka waktu dekat, sehingga tidak ada risiko akibat fluktuasi nilai pasar akibat perubahan tingkat bunga. Jadi ekuivalen kas itu investasi, dia sangat mudah dicairkan, didapatkan segera, siap dikonversi menjadi kas dalam jumlah kas tetap dan dapat diketahui. Jatuh tempo dalam jangka waktu dekat sehingga tidak ada risiko akibat fluktuasi nilai pasar akibat perubahan tingkat.
PSAK nomor 2 kategori cash flow, aliran kas dari kegiatan operasi, cash flows from operating activities. Jadi dapat ditentukan dengan direct method or indirect method. Yang kedua, aliran kas dari kegiatan investasi, cash flows from investing activities. Yang ketiga, aliran kas dari pendanaan, cash flows from financing activities. Jadi ada kategorinya, kegiatan operasi kah, kegiatan investasi kah, atau dari pendanaan. Kas dari kegiatan operasi. Ya, aliran kas masuknya apa? Kalau kegiatan operasi. Yang pertama, kas terima dari pelanggan, dari nasabah. Bunga diterima, ini yang konven ya. Kalau yang syariah bagi hasil atau imbal hasil yang diterima, dividen yang diterima, refunds dari pemasok, dan pendapatan diterima. Aliran kas keluarnya apa? Pembayaran kepada nasabah, pembayaran kepada karyawan. Pembayaran apa tuh kepada nasabah? Bisa pembayaran imbal hasil atau lain-lain. Pembayaran bunga atau imbal hasil yang syariah ya. Bisa kepada investor ataupun yang lain-lain. Pembayaran pajak, pembayaran sewa. Yang kedua, kas dari kegiatan investasi. Aliran kas masuknya apa aja? Penjualan aktiva tetap, sekuritas utang jangka panjang dan modal, pengumpulan pokok utang, penjualan real estate. Aliran kas keluarnya apa? Pembelian aktiva tetap, pembelian sekuritas utang dan modal, meminjamkan dana ke pihak lain, pembiayaan, dan yang terakhir pembayaran, pembelian real estate. Kas dari kegiatan pendanaan. Aliran kas masuk yang pertama utang jangka panjang, pinjaman dari financial institutions, penjualan obligasi atau saham. Keluarnya apa? Pembayaran dividen, pelunasan pokok utang, pembayaran pokok utang sewa guna usaha. Sumber informasi penyusunan laporan arus kas, laporan posisi keuangan komparatif, laporan laba rugi periode ini, dan informasi tambahan. Sumber informasi penyusunan laporan arus kas dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, kegiatan pembelanjaan. Ini komponen arus kasnya. Sumber datanya laporan laba rugi, pendapatan dan biaya, aktiva dan utang lancar, neraca atau aktiva jangka panjang, neraca, utang jangka panjang dan modal. Pendekatan penyusunan laporan arus kas. Pendekatan langsung, pendapatan tunai, biaya tunai, arus kas, bersih kegiatan bersih. Pendekatan tidak langsung, laba rugi, penyesuaian arus kas bersih kegiatan. Pendekatan langsung maupun tidak langsung menghasilkan total arus kas yang sama. Nah, ini langkah-langkah penyusunannya ya. Ini memang yang jurusan ya ataupun yang prodi akuntansi yang menyusun ini. Tapi untuk sekedar pengetahuan, sekilas pengetahuan. Menyiapkan neraca komparatif, neraca perbandingan, menentukan selesai naik atau turun, menentukan arus kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pembelanjaan. Direct method, arus kas masuk kegiatan operasi, arus kas masuk dari nasabah, arus kas masuk dari faktor lain. Pembayaran kepada karyawan, ini arus kas keluar, pembayaran dari pemasok, dan pembayaran biaya-biaya. Direct method, analisis penjualan, informasi penting, jumlah kas yang diperoleh dari customers. Dapat dihitung dengan dua cara, diperoleh dari jurnal penerimaan kas dan diperoleh dari informasi penjualan accrual. Pengumpulan piutang, accrual basis pendapatan. Penurunan pendapatan bersih, kenaikan pendapatan bersih. Accrual basis. Contoh soal saldo piutang dagang bla bla bla, jika total pendapatan kenaikan piutang sebesar ini dibaca nih. Bisa jadi nanti kan seperti saya janjikan di di triwulan kedua ataupun setelah UTS kita akan lebih banyak berhitung. Nah, ini direct method lagi, taksiran, amortisasi dan biaya depresi, indirect method. Nah, ini dia
item-itemnya, situasi kompleksnya. Jadi dibaca-baca lagi ya dari sampai ke sini, situasi kompleks. Ini akan kita bahas di minggu depan. Jadi adik-adik mahasiswa-mahasiswi PBS 3A dan 3B, jangan hanya mengandalkan dari dosen. Dosen itu pasti punya keterbatasan, pasti. Dan kita harus sebagai mahasiswa menjadi pembelajar yang setia, mencari ilmu dari berbagai sumber, dari buku, sharing dengan teman, sharing dengan dosen lain, dan lain-lain. Dan adik-adik juga harus meningkatkan soft skill dan hard skill di bidang akademik maupun non-akademik. Seperti acara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di hari Senin kemarin, di minggu kemarin, hari Senin, itu mengundang Hari Putra, juara 3 Liga Dangdut Indonesia 2020. Bisa didengarkan apa motivasi dari anak kita hari, atau abang-abang dari adik-adik. Artinya banyak kemampuan yang kita miliki, baik akademik non-akademik, tapi kita menyembunyikan ataupun tidak mengasah itu. Perlu adik ketahui sebagai informasi ya, Hari Putra itu mahasiswa ekonomi syariah, program studi ekonomi syariah semester 9, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Saifuddin Jambi. Sekarang Hari Putra lagi cuti, mudah-mudahan Hari akan segera menamatkan kuliahnya di Universitas Saifuddin Jambi. Jadi itu bisa sebagai motivasi buat adik-adik, bahwa kuliah ini juga selain ilmu itu untuk melatih bagaimana kita bisa secara dewasa menampilkan apa yang kita miliki. Ya, untuk lebih lengkapnya tonton aja, ada di YouTube saya ini tersedia video dari hasil kegiatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Hari Putra LIDA 2020. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa untuk terus membaca. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, innallaha yuhibbul muttaqin fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandailing sanga pedia kola muda makodak tu di baen mahal narado di lojo kang halak boruni